Guna mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menggandeng TPPKK Kota, menyelenggarakan penguatan kader Nginceng Wong Meteng untuk menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, bertempat di Aula Kantor PKK Kota Pekalongan, Kamis 23 Juni. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Indah Kurniawati menerangkan, pihaknya melakukan penguatan kembali para kader untuk mengupdate pengetahuan baru terkait bagaimana memantau ibu hamil dan pendekatan keluarga yang memiliki ibu hamil di rumahnya. Dijelaskan Indah, banyak kasus kematian pada ibu hamil terjadi akibat keterlambatan merujuk dan penanganan kasus ibu hamil karena si ibu menunggu keputusan dari keluarga. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendekatan lebih kepada keluarga ibu hamil dan juga peningkatan keterampilan kader agar pemantauan ibu hamil dapat dilakukan secara lengkap dan urut. Berdasarkan pada Dinas Kesehatan, kasus kematian ibu hamil pada tahun 2019 6 kasus, tahun 2020 9 kasus, dan tahun 2021 11 kasus. Kondisi pandemi menjadi salah satu pemicu kasus tersebut. Tahun 2022 hingga bulan Juni, pihaknya mencatat 5 kematian ibu hamil. 1 ibu hamil meninggal karena virus COVID-19 dan 4 lainnya mengalami tekanan darah tinggi. Untuk kasus kematian pada bayi, tahun 2019 tercatat 71 kasus, tahun 2020 52 kasus, dan tahun 2021 53 kasus. Terdapat penurunan, namun angka ini harus terus ditekan. Salah satu yang menjadi fokus kami adalah upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kebetulan untuk Kota Pekalongan, angka kematian ibu dalam 3 tahun terakhir ini meningkat. Dari tahun 2019 ada 6 kasus, 2020 naik menjadi 9 kasus kematian ibu, dan 2021 naik menjadi 11. Jadi 3 tahun terakhir ini kita prihatin kematian ibu itu meningkat. Kematian bayi memang cenderung melandai, tapi angkanya masih termasuk tinggi ya. Seharusnya untuk suatu kota itu menjadi buffer penurunan kematian nasional ya, angka kematian nasional. Karena harapannya kota itu masyarakatnya lebih maju ya, harusnya angka-angka itu lebih rendah untuk mendukung angka nasionalnya rendah gitu. Jadi ini keprihatinan kita semua dan kita berupaya bersama sesuai dengan seruan Pak Ganjar Pranowo dengan melibatkan semua unsur masyarakat dalam upaya nginceng wong meteng ya, yang dilakukan oleh kader kesehatan di sekitarnya, para tetangga atau tokoh masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengatakan, melihat angka kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi, diperlukan adanya perhatian dan penguatan kader dan kerjasama antar berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, pemerintah kota, tokoh agama, serta organisasi wanita, sehingga dapat menekan angka kematian ibu dan bayi. Kegiatan pada hari ini dari Dinas Kesehatan bersinergi dengan tim gerak PKK Kota untuk penguatan kader Nginceng Wong Meteng, yang mana ini program dari Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Ini dari sejak tahun 2015 ini memang sudah ada program Nginceng Wong Meteng, terutama pada saat ini Kota Pekalongan yang masih cukup tinggi angka kematian ibu dan bayi. Ini menjadikan Kota Pekalongan ini juga perlu ada penguatan, perlu perhatian, penguatan kader untuk perhatian ke ibu hamil terutama, supaya bisa menurunkan angka kematian dari ibu hamil dan angka kematian bayi tersebut. Walaupun dari tahun 2019 ke tahun 2021 untuk angka kematian bayi ini juga menurun, tetapi menurunnya masih dalam angka sedikit, jadi masih tergolong tinggi, masih cukup tinggi, dan ini menjadi PR besar Kota Pekalongan. Dan tentunya ini harus ada kerjasama dari semua pihak, dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah, lalu juga dibantu dengan kader-kader. Tadi ada hadir dari tim penggerak PKK juga, baik tingkat kecamatan maupun kelurahan,
lalu juga ada tokoh agama, tadi juga ada dari organisasi masyarakat juga, organisasi wanita, Aisyah dan Muslimat. Ini mudah-mudahan menjadi komitmen bersama untuk membantu programnya pemerintah dalam rangka menurunkan angka kematian ibu. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.